Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara yang terkasih, Hari Raya Maria dikandung tanpa noda dirayakan hari ini. Dogma tentang Maria dikandung tanpa noda diumumkan 8 Desember tahun 1854 oleh Paus Pius ke-9. Kitab suci sendiri tidak menyebut apa-apa tentang pengajaran iman ini, tapi tradisi penghayatan iman sejak bapak-bapak gereja secara implisit membuat pengakuan tersebut. Perjalanan selama berabad-abad itu kemudian dirumuskan secara baku dan diajarkan di seluruh gereja. Terlepas dari semua diskusi dan debat teologis, Maria adalah seorang pribadi istimewa yang patut dihormati. Pertama, karena ia dipilih Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Pilihan ini merupakan suatu karunia istimewa. Kedua, jawaban Maria begitu sempurna, total menyerahkan diri pada penyelenggaraan ilahi, menjadikan dia sebagai model penyerahan diri manusia kepada Allah. Konsekuensi penyerahan diri ini kemudian terwujud dalam penderitaan
bersama Yesus, mulai dari kelahiran di Bethlehem sampai di kaki salib di Golgota. Saudara yang terkasih, Maria melahirkan Yesus sang penebus bagi dunia. Dia yang akan mengalahkan kuasa maut dan iblis. Maria bukan saja bunda Yesus, pemenang atas iblis dan segala kuasanya, tapi Maria menjadi panglima dalam memimpin umat manusia menghadapi segala kuasa kejahatan. Maria memimpin kita yang taat setia berserah diri kepada kehendak Allah. Dia memulihkan ketidaktaatan dan ketidaksetiaan manusia kepada Allah. Maka pada masa Advent ini, Maria hamba Tuhan menjadi contoh hidup iman kita untuk mengusahakan diri kita sebagai hamba Tuhan dalam kesetiaan dan kekudusan. Mari kita menjaga kekudusan jiwa dan raga kita agar boleh ambil bagian dalam kekudusan dan kesucian Bunda Maria. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Bunda Maria, bantulah kami agar setia dan taat pada putramu. Semoga kami mau memberi diri seutuhnya untuk mewujudkan kehendak Yesus putramu dan senantiasa setia menjaga kesucian dan kekudusan diri dan hidup kami dari segala noda dosa. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.